Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara serta kajian Ahad pagi yang saya cintai, semuanya aja, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara maupun anak-anak saya semuanya dimanapun juga bisa mengikuti acara ini. Nah, ini adalah acara pengajian Ahad pagi secara rutin yang selama pandemi ini kita lewatkan online. Nah, untuk materi pada hari ini sudah sampai sholat berjamaah yang ke-7, yang kemarin yang ke-6, sekarang yang ke-7. Mengapa perlu saya terang-terangkan ini, walaupun ini sebagian hadis-hadisnya yang ke-7 ini mungkin sudah dimuat pada yang ke-4 atau ke-5 kemarin. Nah, namun demikian barangkali telah dibacakan secara lengkap dari awal sampai akhir, masih ada yang kurang jelas karena ini pekerjaan sehari-hari, ya, kita harus paham betul. Sebab kita pasti akan menemui, ya, kegiatan semacam ini, salat berjamaah ini, ya, di masjid-masjid maupun di musola-musola akan ditemui. Nah, oleh sebab itu, bagi yang kurang jelas apa yang kami sajikan dalam brosur ini, saya beri kesempatan lebih dahulu boleh menanyakannya yang berkaitan dengan aturan sholat jamaah, baik ya dari yang pertama sampai yang ke-7 ini. Mari saya beri kesempatan lebih dahulu. Terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, saya sholat berjamaah di masjid, sedang masjid itu antara pria dan wanita, tempatnya sudah sendiri-sendiri. Rumah di desa, depan dan belakang, sedang pria tempatnya di depan dan wanita di rumah belakang, dan pintunya sudah sendiri-sendiri karena sudah terpisah. Maka saya kalau datang awal menempati shaf paling depan, yang seperti itu bagaimana? Tadi di masjid apa di rumah tadi? Kok tadi ada rumah di depan rumah? Hanya di masjid apa di rumah ini? Ini ada dua bangunan. Nah, coba. Jadi yang ya, dua bangunan itu bangunan untuk masjid apa untuk rumah? Coba dibaca lagi. Saya sholat berjamaah di masjid, sedang masjid itu antara pria dan wanita, tempatnya sudah sendiri-sendiri. Nah, berarti tadi di masjid itu. Terus? Rumah di desa, ngarep dan buri, depan dan belakang. Sedang pria tempatnya di depan dan wanita di rumah belakang. Dan pintunya sudah sendiri-sendiri karena sudah terpisah. Maka saya kalau datang awal menempati shaf paling depan, yang seperti itu bagaimana? Ya betul itu, udah tersendiri-sendiri. Di rupanya masjid ini dibangun seperti rumah sepertinya gitu. Ya, tetapi kan masjid itu namanya masjid, walaupun bangunan rumah itu cuma bentuknya aja, ya. Kalau orang di desa ada rumah depan dan rumah belakang, ya rupanya masjid dibangun seperti itu, depan dan belakang. Nah, maka itu kalau sudah terpisah begitu, ya, dan biasanya ada sekat yang jelas lah kalau di desa itu. Di desa itu rumah belakang dan rumah depan ada patangaring istilahnya. Nah, kalau mudah sekarang ya mungkin tembok begitulah. Ya, kalau sudah sendiri-sendiri, pintunya pun sendiri-sendiri, dan itu memang dijadikan masjid, sebaiknya ya kamu ambil tempat belakang tadi, ya, belakang masuknya kan sudah sendiri-sendiri. Maka kalau jamaahnya putra putri, ya, jadi satu,
Artinya sama-sama jamaah putra putri. Nah, dalam brosur yang lalu sebaik-baik shaf yang putra itu di bagian belakang. Ya, yang paling baik kalau laki-laki yang baik itu yang paling depan. Nah, karena tadi walaupun bentuknya rumah tapi memang itu masjid, jamaahnya ya bareng, putra putri sendiri, pintunya sendiri, maka kalau yang putra tadi ya masuk langsung datang pertama shaf depan. Kalau putri datang pertama ambil shaf belakang, pintunya udah sendiri-sendiri, tapi jamaahnya memang bareng. Ya, laki perempuan jadi satu itu, jadi satu imamnya. Ya, saya rasa begitu. Jadi sudah macam tipe bentuk semacam rumah gitu ya, masjid, tapi dibentuk seperti pekarangan rumah di depan, rumah depan khusus laki-laki, rumah belakang perempuan, tapi imamnya satu, jamaahnya berarti satu kan, jamaahnya satu itu mungkin hanya rumah belakang dan ada tentu ada sekat takbirnya apa tadi. Ya, apalagi berikutnya makmum yang menjawab Rabbana walakal hamdu dengan keras sampai makmum yang lain mendengar semua, itu bagaimana hukumnya? Ya, tidak apa-apa sebetulnya. Memang kalau imamnya baca Sami Allahu liman hamidah, makmumnya menjawab Rabbana lakal hamdu, itu kan apa-apa asal tidak terlalu keras. Sekarang Rabbana lakal hamdu ya tidak apa-apa lah. Ya, wong waladolin itu kalau di sini kan modalnya amin semua, amin. Atau ya tidak ada perintah keras atau pelan. Nah, kalau di Singapura sana waladolin amin tuh pelan-pelan. Sunnah sholat di sana ya jamaah. Yang baca amin suara keras cuma saya sendiri. Amin itu yang lain diam semua. Bukan diam ya, mungkin perintahnya waladolin suruh baca amin tapi dibaca sir ya. Nah, saya sendirian itu karena tidak biasa. Biasanya di sini amin dibaca keras gitu. Walaupun dibaca sir ya memang tidak salah. Hanya perintahnya setelah imamnya membaca waladolin, makmumnya supaya membaca amin. Tidak diperintahkan keras atau sir itu. Maka membaca sir ya sir ya boleh, keras ya boleh, asal tidak terlalu keras saja. Apalagi ketika kita akan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, apakah kita harus membaca ta'awudz dan basmalah lagi atau seperti apa? Kamu kurang paham tampaknya. Ta'awudz itu dibaca wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, disunahkan membaca ta'awudz. Lah, sedang kalau kamu sholat tadi membaca keras ya, sholat bagi imam tadi, atau ketika bacanya jahar, yang imamnya membaca ta'awudz. Kalau kita tidak membaca, kalau sholat sendirian misalnya tidak ada imamnya, atau sholat yang membaca sir ya, walaupun ada imam, semua masih membaca sendiri-sendiri ta'awudz. Nah, membaca ta'awudz kapan mulai? Ya, itu membaca Al-Quran tadi, yaitu Quran dibaca di waktu sholat itu waktu membaca Al-Fatihah. Nah, mestinya waktu membaca Al-Fatihah tadi membaca ta'awudz, terus Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah itu. Lah, terus nanti kalau membaca surat nggak perlu ta'awudz lagi, sudah dari depan tadi. Kalau kamu membaca ya surat tadi, misalnya baca Bismillah. Kalau itu memang awal surat. Kalau yang dibaca bukan awal surat ya, misalnya ayat saja lah ya, itu tidak usah baca ta'awudz ya, atau Bismillah, langsung aja membaca ta'awudznya, udah ikut baca Fatihah tadi. Nah, tergantung membaca ayat tidak usah baca Bismillah dari depan, karena surat yang dibaca bukan dari awal, maka diambil ya tengah aja, ambil ayatnya bukan suratnya, tidak usah membaca Bismillah. Ya, tidak apa-apa, karena sudah baca ta'awudz dari depan tadi. Gitu ya. Udah. Berikutnya, setiap kita memulai rakaat baru,
apakah harus membaca ta'awudz dan basmalah lagi sebelum membaca Al-Fatihah atau cukup pada rakaat pertama saja membaca ta'awudz dan basmalahnya? Nah, kembali aja pada pertanyaan tadi yang pada tuntunan Rasulullah. Ya, setiap kamu akan membaca Al-Quran, baca ta'awudz. Maka setelah rakaat pertama selesai, masuk rakaat kedua, baca Fatihah lagi, yang baca ta'awudz lagi, dibaca lagi, tidak ada salahnya. Tapi ada yang berpendapat karena itu sholat, rangkaian sholat belum selesai, ya sudah baca ta'awudz, ya Bismillah, ya waktu membaca Al-Fatihah pertama tadi, ya, untuk masuk rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, tidak usah membaca ta'awudz. Tapi andai kata membaca pun tidak salah karena kan memang akan memulai membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca pada sholat itu ya mulai membaca Fatihah itu. Nah, di situ aja kan. Mulai waladhdallin amin, terus ya baca ayat atau baca surat selesai ya, terus masuk rakaat kedua. Rakaat kedua mau membaca Fatihah lagi, baca ta'awudz lagi, nggak ada salahnya. Memang katakan perintah Quran tadi kalau kamu akan baca Quran, ya, bacalah ta'awudz tadi. Nah, terus sudah baca surat Al-Fatihah, setelah Fatihah akan baca lagi. Kalau itu bacaannya bacaan surat yang dimulai dari awal, ya bisa baca Bismillah. Tapi kalau yang dibaca itu ayat, bukan surat dari depan, tidak ada Bismillahnya, ya langsung aja, tidak usah baca Bismillah, langsung baca ayat yang akan dibaca tadi. Apalagi saya sering tahu dan mendengar sebelum takbir membaca basmalah dulu baru ta'awudz. Apa itu dibenarkan, Ustaz? Baca basmalah sebelum takbir. Ini mungkin yang dimaksud sebelum takbiratul ihram. Oh, berarti sholat, berarti akan memulai sholat baca Bismillah, itu mungkin begitu karepe itu. Ya. Ya, saya rasa tidak salah itu. Kalau ada tuntunannya, kalau membaca Bismillah itu malah kalau mau wudu. Kalau mau wudu diawali baca Bismillahirrahmanirrahim baru berwudu. Kalau salat ya sudah, niat dalam hati menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Nah, tapi ada juga yang itu Bismillah itu akan memulai pekerjaan apa saja, ya, baca Bismillah, dibaca Bismillah. Karena Nabi mengatakan bangsa pembaca akan mulai suatu pekerjaan, tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus gitu loh. Nah itu tidak usah dipermasalahkan, mau Bismillah ya silakan, memang mau pekerjaan baik, ya mau bekerja, melakukan suatu pekerjaan sholat yang baik, mau bekerja apa saja, mau dengan Bismillah, apalagi ini mau sholat, mungkin pendapatnya begitu ya. Berikutnya, bila berjamaah bagi perempuan, maksudnya sholat berjamaah bagi perempuan hanya satu shaf, mana yang terbaik, Ustaz? Bagaimana? Di sholat berjamaah bagi perempuan itu shafnya hanya satu shaf, tidak ada shaf yang kedua atau yang ketiga, karena mungkin biasanya masjid itu jamaahnya ya hanya itu saja. Itu yang paling baik shaf bagi perempuan itu bagaimana? Di paling depan atau belakang? Satu kok bukan belakang itu ya. Kalau hati shaf berarti kan tidak ada depan, tidak ada belakang, ya. Jadi kalau memang satu shaf, itu ya paling depan atau yang paling belakang sama toh. Cuma satu shaf. Kamu ambil shaf paling belakang ya itu, paling depan ya itu. Jadi kalau memang satu shaf, tidak ada shaf depan dan belakang, semuanya di depan semua itu. Memang satu shaf. Ya pokoknya kamu ambil posisi yang di dekat imam tadi, itu yang paling baik kan, di belakang imam. Nanti terus nyambung ke kanannya, ke kirinya, kanannya, kirinya, sehingga posisi imam itu di tengah-tengah antara makmum tadi, tidak terlalu condong ke mana, ke kanan maupun ke kiri. Jadi antara makmum tadi semuanya itu imam ambil berdiri di tengah-tengahnya. Tengah-tengah ini dalam arti bukan tengah-tengah makmum, ya, bukan masuk di dalam shaf, tidak, di tengah-tengah antara makmum tadi, kanan kirinya sama gitu lah. Jadi biar imbang begitu. Kalau muka belakangnya kan nggak ada dong. Memang hanya satu shaf, maka satu shaf ya paling baik kamu ambil yang paling dekat imam itu. Kalau kok satu shaf kami baru mulai ambil pojok
kanan atau pojok kiri ya. Maka yang paling tepat tuh di belakang imam bersih. Nanti kalau ada makmum berhitung datang, nyambung belah kanan makmum tadi, terus nyambung belah kiri, sehingga nanti pada posisi imam itu biar di tengah-tengah antara jamaah tadi ya, antara jamaah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tapi di tengah-tengah antara makmum yang ada itu. Apalagi? Mungkin yang dimaksud ini adalah ketika di masjid itu ada jamaah laki-laki dan juga jamaah perempuan, masjidnya kan agak luas. Kemudian yang soft perempuan tadi kan hanya satu, itu mepet di belakang atau dekat dengan jamaah makmum laki-laki. Oh ya, kalau bang ya, tempatnya bukan kalau ada tempat putra sendiri ya ambil tempat yang tempatnya sendiri. Di putih misalnya di masjid tadi ada ini jamaah putra di depan, jamaah putih di belakang, ya ambil tempatnya seperti yang ditanyakan di depan tadi. Kalau sudah dibuatkan di bagian depan itu rumah bagian depan itu untuk putra, rumah bagian belakang putri, ya ambil yang putri tadi ya. Jadi kalau memang jamaahnya hanya itu saja ya ambil di paling dekat tadi nggak salah, paling dekat dengan imamnya. Nggak ada softnya ya hanya itu saja. Apalagi? Ketika saya makmum masbuk bersama teman, ketika imam salam, saya dan teman menambah rakaat. Pada saat menambah rakaat, teman saya mundur biar saya jadi imam. Apakah itu ada tuntunannya? Pada saat itu saya tetap sholat sendiri, tidak dijaharkan. Nggak ada tuntunan begitu, nggak ada. Wong pada makmum terlambat semua. Jadi tugasnya kalau makmum terlambat itu setelah imam salam menyelesaikan kekurangannya tadi semuanya. Pokok terus. Lah kecuali ada orang datang baru mengangkat dirinya sebagai imam nggak masalah. Tapi kalau yang mengangkat menjadi imam itu sama-sama makmum terlambat tadi nggak ada tuntunannya itu. Ya, tuntunannya. Maka kewajibannya ya kalau imamnya sudah salam, makmum masbuk itu kewajibannya menyelesaikan kekurangan rakaat yang dia tidak dapati tadi. Nah kebetulan kalau ada orang datang di masjid, orang baru, ada makmum terlambat, salah satu diangkat jadi imam, tidak salah. Daripada dia salah sendiri. Nah, dia mengangkat salah satu makmum yang terlambat tadi dijadikan imam, betul. Tapi kalau yang mengangkat jadi imam itu terus sama-sama makmum tadi, ya, imam sudah makmumnya sudah imamnya sudah salam terus makmumnya mundur mengangkat depannya jadi imam atau imamnya maju, ya tidak ada tuntunannya begitu. Apalagi? Apakah dagu seorang wanita itu aurat dan apakah pada waktu sholat mukena perlu sedikit dimajukan untuk menutupi dagu? Dagu apa tuh? Di janggut tuh? Ya. Nah janggut otomatis kalau ya pakai mukena itu sudah tertutup itu janggutnya itu. Sudah tertutup. Karena pada kita kan tutup dagunya ya. Andai kata tidak pakai mukena, wanita itu pun pakai kudung, menjulur kain kudungnya sampai di dadanya. Orang kok di dadanya terus janggutnya ditampakkan, tidak. Kalau janggut memang tampak tidak masalah, wong wanita itu kalau sudah dewasa yang boleh tampak muka dan apa itu tapak tangan. Jadi tangan dan muka itu tampak tidak masalah. Ya. Tidak di luar sholat maupun sholat, muka itu boleh tampak. Nah, muka dagu ini termasuk muka ya. Otomatis dagu ketok ya. Apalagi? Apakah di dalam sholat perempuan apabila setelah Al-Fatihah boleh membaca amin dengan mengeluarkan suara keras? Karena ada yang mengatakan suara wanita itu adalah aurat. Suara keras ya perlu, wajar saja, jangan keras-keras ya, amin aja lah ya. Jangan keras-keras dalam arti ya wajar kalau waladhdallin bacanya maknanya amin, artinya wanita membaca amin tadi boleh saja bersuara ya.
suara wanita itu aurat, itu apabila, coba dibaca itu surat Al-Araf 32 atau berapa itu yang bicara dengan berlenggak-lenggok, lembut hati, sehingga orang yang ada penyakit hati mudah tergoda, jatuh cinta untuk berbuat sesuatu yang tidak baik itu. Maka kalau mendapatkan tamu ada lagi boleh aja ditemui, ya bicaranya aja, tidak usah bicara diperpanjang atau bicara yang dibuat-buat, apalagi setengah merayu-rayu begitu. Jadi jangan suara wanita aurat terus wanita ditekani omong barang orang gelem ngomong, cuma isyarat saja. Dikira orang bisu nanti ya. Bicara boleh, tapi sekedarnya saja. Apa yang diperlukan itu boleh, sekedarnya saja. Nah, bicara yang baik, dengan bicara yang tidak perlu dibicarakan, diperpanjang, dibicarakan. Akhirnya orang yang ada penyakit dalam hatinya, yang tadinya nggak ada apa-apa, tapi karena bicara wanita tadi yang tengah merayu-rayu atau lemah lembut dan sebagainya begitu, nah akhirnya orang yang ada penyakit dalam hatinya bisa mengganggu dia. Tadinya tidak punya maksud apa-apa, tapi karena dengan omongan wanita yang lembut, yang menarik tadi, yang mestinya bicara tidak apa adanya, bicara yang tidak perlu dibicarakan dibicarakan, akhirnya jadi perpanjang. Nah itu jadi penyakit. Tapi kalau ya apa perlunya, ya sudah jawab apa perlunya, katakanlah dengan kata yang baik itu. Surat Al-Ahzab ayat 32 dulu. Nah coba dibaca. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa idit taqaitunna fala tahzaqna bil qawli fayat ma'al ladzina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya. Surat apa tadi? Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 32. 32 coba dibaca artinya. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, ada notnya situ, lembut suara di. Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Nah. Kemudian yang dimaksud dalam hati mereka ada penyakit ialah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita seperti melakukan zina. Ya, berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang yang orang yang bertindak yang tidak terhadap mereka. Artinya bicara wajar yang baik lah. Jadi wanita itu bukan orang itu krungu suara saya tidak boleh. Boleh bicara, wanita boleh berbicara. Tapi kalau berbicara dengan laki-laki apa adanya aja, apa yang diperlukan, tidak usah perpanjang ngomong-ngomong, apalagi dengan lemah lembut, dengan guyang-guyu sambil ngomong. Kalau ada orang yang ada penyakit ini ya tertarik dengan senyumannya tadi, akhirnya malah memperpanjang di situ, nggak pergi-pergi. Ya kalau kamu wanita berat kah, ada tamu ya ditemui biasa. Kalau perlu ada tamu laki-laki maunya udah nggak usah keluar dari balik pintu aja, suaranya apa yang dicari lah. Tapi tetap bersuara. Kalau tidak bersuara kan terus bagaimana? Ya suara. Misalnya mencari suaminya nggak ada. Maaf, ini suami saya tidak di rumah. Nanti kira-kira jam berapa atau orang pulang, udah datanglah kamu lah ke sini. Kok malah suaminya tidak ada rumah, malah suruh masuk rumah. Ya, malah dibikinkan teh, apa kopi lah, malah jangan ngomong macam-macam lah. Nanti orang yang tadinya tidak punya maksud apa-apa, kalau dia berpenyakit hati, timbul diganggu setan akhirnya. Nah, apalagi berikutnya, pada sholat berjamaah mohon dibacakan hadis tentang jaharnya sholat subuh, isya dan maghrib. Apa itu yang dimaksud?
hadis yang menerangkan bahwa sholat subuh, isya, dan maghrib itu dibaca dengan jahar. Itu diterangkan dalam banyak hadis itu, ya, dalam sahabat-sahabat ketika sholat, ya, jamaah itu, ya, tadi sholat apa dengan Nabi tadi, ya, hadis tadi sangat, ya, yang dengar langsung alhamdulillah tadi lah. Halaman 10, Ustaz. Ya, dibaca. An Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sudah, tadi yang saya sholat di belakang Nabi tadi lah. Belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Utsman, tidak mendengar langsung dengannya alhamdulillahirabbil alamin itulah. Halaman 11. An Anas bin Malik qala shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka itu memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan dan tidak pula pada akhirnya, yakni basmalah untuk mulai membaca surat. Nah, itu kan. Nanti bacaan jahar. Itu tadi ada siapa tadi? Saya sholat isya belakang Nabi, sholat itu bacaan apa tadi? Jadi yang menerangkan Indonesia itu pernah terjadi sholat isya atau sholat maghrib atau sholat subuh itu pernah apa di belakang Nabi, ya, waktu itu sholat maghrib atau sholat isya diterangkan di situ, ya. Maka dari itulah. Jadi kesimpulannya andai kata jahar itu yang biasa dibaca jahar itu memang pada waktu sholat malam hari atau sholat Jumat, itu terangkan di situ kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah itu seperti itu, ya. Atau secara tidak usah bingung-bingung kalau memang imamnya membaca jahar, ya, saudara diam. Buh itu maghrib apa isya apa subuh apa sholat Jumat. Kalau imamnya membaca jahar, makmumnya diam. Tapi kalau imamnya tidak membaca jahar, bacanya sir, lah makmumnya membaca sendiri. Itu sholat apa saja. Karena sholat isya itu dibaca sir juga boleh. Sholat maghrib dibaca sir juga boleh. Maka sholat kalau dibaca imamnya membaca sir, makmumnya tinggal mendengarkan, tinggal membaca sendiri. Tapi kalau imamnya membaca jahar, lah makmumnya mendengarkan. Lah kapan itu dibaca jahar itu tidak tentu. Ya kalau waktu malam biasanya Nabi ya sholat itu ditangkan Nabi sholat isya, apa sholat fajar itu maksud sholat subuh, ya, atau sholat Jumat. Atau sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu baca jahar. Tapi andai kata tidak begitu, yang penting bagi makmum, dah kalau imamnya membaca jahar, saya dengarkan. Kalau imamnya membaca sir, tahu sholat apa saja, kamu baca sendiri lah gitu lah. Tidak usah bingung. Jadi kamu imamnya membaca sir, walaupun sholat maghrib dibaca sir juga tidak salah. Nah kalau maghrib imamnya membaca sir, lah kamu sebagai makmum baca sendiri. Ya, sholat isya imamnya kok membaca jahar, kamu mendengarkan. Kalau imam membaca sir, kamu membaca sendiri, kan enak sebenarnya sebagai makmum itu. Ya. Jadi tidak wajib harus dibaca jahar, itu tidak, dibaca sir juga tidak salah. Nah bagi si makmum kalau dibaca sir, baca sendiri. Kalau baca jahar, mendengarkan. Kan begitu kan?
Ya, apalagi? Ya, untuk sholat subuh tadi di halaman 2 masuk 3. Ya, coba dibaca biar. An Ubadah bin Samit qala kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa saqulat alaihil qiraatu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadza ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Dari Ubadah bin Samit ia berkata, dahulu aku pernah sholat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika beliau membaca, tiba-tiba bacaan beliau menjadi berat karena terganggu. Maka setelah selesai Rasulullah bersabda, saya merasa barangkali ada di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian. Maka kami menjawab, betul ini ya Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membacanya. Tadi sholat subuh ya, sholat subuh. Bentar lagi ada sholat isya, ya, sholat isya di belakang Nabi, dibaca jahar. Maka yang penting di sini bagi makmum sudah, asal imamnya membaca jahar kita diam. Kalau imamnya membaca sir kita baca sendiri kan gitu kan. Nah, biasa yang dibaca jahar itu memang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Itu biasanya kalau sholat isya, sholat subuh atau sholat Jumat atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri selalu begitu. Tidak wajib membaca jahar itu ya tidak. Hanya kalau membaca jahar makmumnya wajib mendengarkan. Maka imam membaca sholat maghrib membaca sir juga tidak salah. Akhirnya imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri gitu lah. Apalagi berikutnya, pada sholat berjamaah Jumat saya batal di rakaat kedua. Setelah saya berwudu lagi, sholat Jumat sudah selesai. Bagaimana sikap saya? Apakah sholat Jumat sendiri atau sholat zuhur? Nah, sholat Jumat ya sholat Jumat, kok sholat zuhur gimana? Ya kamu sholat Jumat sendiri tapi nggak dapat nilai jamaah, mau batal lagi. Ya, sholat Jumat batal kok rakaat kedua. Kayak misal Arab salam sisan batal. Nah, kamu tidak kok terus nanti tinggal mengurangi menambah kekurangannya yang pas batal tadi ya. Ya kurang sedikit, yang lainnya tidak. Kalau batal ya rusak semua, dimulai dari depan. Nah, mulai dari depan jamaahnya sudah selesai ya sholat sendiri. Jamaahnya sudah selesai. Sholat zuhur apa sholat Jumat? Ya sholatnya sholat Jumat, mau sholat Jumat nih. Batalnya sholat Jumat kok orang batal terus ganti sholat zuhur ya tidak, ya sholat Jumat. Maka nanti dibaca brosur tuntunan tentang sholat Jumat yang terakhir. Ya, tanggal berapa itu, minggu tanggal berapa itu? Ya, yang terakhir pokoknya tuntunan sholat Jumat yang terakhir. Apalagi ketika sedang membaca surat Al-Anfal dan mau menyambung surat At-Taubah, apakah dengan membaca ta'awud atau langsung baca ayat? Surat Al-Anfal selesai, mau disambung dengan surat At-Taubah. Ya, aku aneh-aneh gitu aja. Apa selesai langsung surat Taubah. Gimana antara apa rakaat berikutnya, apa satu rakaat disambung begitu? Nah, rakaat pertama surat Al-Anfal, rakaat kedua surat Taubah. Nah, pokoknya kalau baca surat, kalau memang tidak diawali dari awal, baca Bismillah tidak masalah, langsung baca ta'awud. Ya, Fatihah tadi sudah baca ta'awud, terus baca suratnya langsung membaca. Tapi kalau itu
dimulai dari awal surat, misalnya qul ya ayyuhal kafirun atau qul a'udzu birabbil falaq, dimulai dari bismillah, baca bismillah, kan baca surat tadi baca bismillah, karena memang awal surat itu dimulai dengan bismillah, gitu kan. Setiap awal surat dimulai bismillah. Nah kalau yang kamu baca itu bukan surat tapi ayat, ya dimulai dari tengah-tengah ayat, ya sudah langsung waladhdallin amin, terus kamu baca ayat yang kamu baca tadi. Tidak usah baca bismillah, memang enggak, di tengah-tengah surat enggak ada bismillahnya memang. Apalagi Di kampung saya, masjidnya soft diatur, wanita di kiri dan laki-laki di kanan dengan batasan kain panjang di tengah. Apa saya harus ikut sholat berjamaah di situ atau sholat di rumah? Nah, di situ tidak masalah, ya, tidak ada batas tadi dah. Hanya itu tidak baik. Kalau menurut tuntunan yang betul, kalau masjid laki dan perempuan jadi satu, sebaik-baik soft ke depan laki-laki, sebaik soft bagi wanita di belakang, gitu lah. Jadi kalau itu ditarik di apa? Di kirinya atau di kanannya itu tidak nurut sunnah itu. Nurut sunnah, ya, daripada dijejerkan sebelah kiri, mengapa tidak ditarik ke belakang aja? Biar soft depan itu dipenuhi laki-laki semua. Nah nanti lebihnya tidak dibagi, masjid dibagi dua, tidak dua kanan kiri tidak, tapi jadi satu lah. Nah, nanti setelah soft laki-laki di depan semua, nah, soft perempuan di belakang, itu menurut sunnah begitu. Ya, kalau ditaruh di sebelah ini di batas saya tabirnya tabir kain, ya, tabir kain pun tidak sempurna, tidak dari atas sampai bawah, tidak, mungkin malah bawahnya kelihatan dengkul ke bawah, itu kan enggak. Dari pengaturan soft itu tidak nurut sunnah. Kalau nurut sunnah itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, apalagi Berikutnya, sulitnya apa toh? Misalnya ya, laki-laki di belakang, apa perempuan di samping. Daripada perempuan di samping yang untuk perempuan tadi dijebol apa diberikan semua untuk laki-laki, aja sama dah sebenarnya. Dah, sehingga nanti di belakang perempuan, tidak ada di samping begitu. Nanti samping yang ditempati putri tadi semua ditempati putra. Nah, sehingga nanti sudah begitu putri di belakang, tidak ada di samping-samping begitu. Itu menurut sunnah begitu. Kenapa harus dibuat samping kanan, samping kiri? Yang ke belakang saja mestinya bisa, kok malah dibuat samping-samping. Artinya kalau menurut tuntunan Rasulullah itu di belakang, bukan di samping itu. Ya, apalagi bagaimana cara sholat perempuan ketika lagi berjamaah? Posisi imam pada sholat berjamaah wanita apakah sama dengan laki-laki? Sama di depan, memang ada yang berbeda beda, belah kanan itu aja beda-beda kok, ya. Sebelah kanan ada yang kanan bersih, ada yang sebelah laki-laki sebelah kanan itu maksudnya ya kanan agak belakang sedikit, imamnya maju sedikit ke depan. Nah, ada yang mengatakan wanita di tengah-tengah, ya, itu di tengah-tengah itu juga maksudnya di tengah-tengah soft, ya, jadi barisannya soft, jadi satu barisan dengan soft makmumnya, tapi di tengah-tengah maksudnya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ya, maksudnya di tengah-tengah antara makmum tadi. Jadi ibaratnya dibuat timbangan tuh imbang itu loh, yang sebelah kanan sebelah kiri imbang begitu. Nah, itu maksudnya imamnya di tengah-tengah, imbang, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, maka di tengah-tengahnya. Itu pun ada yang memahami di tengah-tengah maksudnya ya masuk di dalam soft, gitu kan? Kalau menurut Rasulullah nggak ada menekankan wanita masuk di dalam soft, itu nggak ada. Nah, keterangan hadis Nabi yang begitu tidak ada. Jadi ya wajar lah kalau jamaah itu imamnya di depan, itu wajar. Imamnya di depan. Apalagi ini yang brosur keberapa sudah diterangkan itu. Ada memang wanita masuk di depan, tapi itu bukan dari Rasulullah. Ya, hanya dari sahabat Nabi yang melakukan semacam itu. Tapi tidak ketentuan dari Rasulullah supaya masuk ke dalam soft, itu tidak. Wong jenenge
imam ya di depan itu. Bagaimanapun juga imamnya di depan, makmumnya di belakang imam lah gitu loh. Maka laki dan perempuan posisinya sama. Perkara di tengah-tengah itu ya di tengah-tengah maksudnya imbang, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri. Kalau di tengah-tengah soft itu masuk barisan tidak. Apalagi di masjid desa saya ada jamaah perempuan, tapi tempatnya di pojok kiri. Yang demikian itu bagaimana? Nah, tidak di tengah-tengah ya. Jamaah perempuan imamnya di pojok kiri. Nah, itu kan menurut siapa atau kalau menurut Rasulullah nggak ada ketentuan begitu itu. Mengapa kok di pojok kiri kok tidak di tengah-tengah tadi? Kenapa? Nah, ini dah. Yang nyuruh siapa? Kalau Rasulullah kan di tengah-tengah, tidak di pojok begitu. Apalagi dalam saf wanita ada anak yang berumur kira-kira 8 tahun. Dia inginnya di tengah saf. Kalau disuruh di samping tidak mau. Bagaimana dengan jamaahnya, sempurna apa tidak? Tidak apa-apa kalau bang di tengah, tidak apa-apa. Kalau hanya satu orang mungkin ikut ibunya itu tadi. Di situ asal tidak mengganggu. Kalau di tengah-tengah tadi asal tidak mengganggu ya sholatnya tidak jalan-jalan ke sana kemari, ya tetap duduk di tengah softnya itu tidak masalah. Itu namanya anak mungkin dipisah ke ruang tuanya belum mau, ingin ikut ke masjid ya yang penting mau diatur, tidak jalan-jalan kemana-mana, tidak jalan-jalan di depannya orang sholat, pokoknya duduk di dekat ibunya tadi ya sudah di situ, tidak pergi kemana-mana, tidak mengganggu yang lain lah, tidak mengganggu orang sholat yang lain. Ya apalagi imam masjid saya bukannya mengingatkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf, malah mengatakan atau pengumuman nanti yasinan di sana dan sholawatan di sana. Tetapi saya tidak berani menegurnya. Apakah yang demikian itu saya berdosa? Ya wes ora wani negur apa lagi. Ya. Kamu udah tahu aturannya. Aturannya kan mestinya kalau jadi imam itu bukan gagas yasinan atau tahlilannya, bukan gagas softnya gue lurus apa durung. Lah perkara nanti ya softnya diatur dengan baik, lurus lah, ada pengumuman lain tentang yasinan apa tahlilan apa kendurenan diumumkan di lain itu kan, tapi tugas pokok imam itu meluruskan soft makmumnya itu ya. Nah kalau sudah terus makmum lah nanti pas sholat mau diajak tahlilan apa yasinan diumumkan di situ silakan saja. Nah, tapi makmum semuanya makmum tadi kalau imamnya mengatakan luruskan shaf, rapatkan shaf itu harus berusaha. Maka perintahnya itu sawu sufufakum itu bukan mengumumkan yang lain ya, ratakan shafmu, luruskan, rapatkan. Ya, karena ratanya soft itu jangan maju mundur, nanti kalau maju mundur ada sedikit maju ada sedikit yang mundur nanti hatimu akan berselisih juga kan gitu kan. Nah itu maka yang pokok imam itu menyerukan itu pengatur soft tadi. Nah kalau softnya sudah diatur dengan baik, nanti sudah selesai sholat mau kemana silahkan, terserah kamu gitu loh. Tapi kalau makmumnya tidak diatur malah ngumum ke yasinan tahlilan software digagas ya tidak tepat itu. Yang tadi masalah tahlilan di sana yasinan di sana itu tidak ada hubungannya dengan sholat jamaah itu. Kalau yang kamu tanyakan tadi ada hubungan dengan sholat jamaah ya diatur sholat jamaah tadi. Kalau pengumuman yang seperti saudara sampaikan tadi itu tidak ada hubungannya dengan sholat jamaah. Apalagi apabila di masjid ada sholat sunnah, kita masbuk untuk sholat wajib karena tidak tahu bahwa yang dikerjakan dia sholat sunnah, apakah sholat saya sah atau tidak sah? Nah, kalau tidak tahu nggak masalah. Maka supaya tidak keliru, ya, kalau sudah datang ada orang sholat di situ, mestinya tanya-tanya dulu. Paling tidak ini sholat apa ini? Kok salah diwi kancane wis rene kok ada seorang sendiri sholat itu salah apa ini, misalnya gitu kan. Nah, contoh
makmum masbuk. Nek makmum masbuk kamu sholat boleh aja. Ternyata cuma ya jane melu jamaah tadi sudah selesai lah, sekarang dia sholat sunnah. Maka supaya hati-hati dalam mau makmum orang tadi ya, tanya sama di masjid di situ, itu orang itu sholat jamaah, sholat sunnah atau sholat ya, atau tadi sholatnya makmum terlambat, nah sehingga imamnya rampung, dia masih dalam keadaan sholat itu meneruskan kekurangannya apa begitu. Nah kalau dia makmum masbuk sudah makmum boleh saja, tapi kalau sholat sunnah kok dimakmumi ya tidak boleh. Alasan tidak tahu, maka supaya hati-hati mau makmum seseorang itu lebih baik hati-hati, sholat wajib atau sholat sunnah itu kayak gitu kan. Kalau kamu sholat wajib jangan makmum pada orang sholat sunnah, maka hati-hati lebih baik. Apalagi bagaimana menyikapi imam yang pada rakaat pertama dan kedua bacaannya yang Al-Fatihah dan suratnya keras, cara membacanya lama dan pakai nada, tetapi pada saat rakaat ketiga dan keempat bacaannya sir atau pelan, bacaan Al-Fatihahnya cepat, yakni lamanya setengah dari bacaan keras. Apakah kita perlu menegur atau kita tidak usah ikut jamaah di masjid tapi jamaah di rumah karena pada rakaat ketiga dan keempat sering ketinggalan? Ya kalau memang begitu ya ditegur saja. Saya kalau ikut jamaah di sini Bapak jadi imam tuh rakaat ketiga keempat kok mesti terlambat ya, apa bacaannya rakaat ketiga dan keempat beda, padahal Fatihahnya kan sama, hanya bedanya kalau rakaat ketiga, rakaat keempat tidak memakai surat. Lah yang makmum tadi juga sama, saya juga tidak pakai surat. Tapi kalau membaca Fatihah kok selalu ketinggalan. Apa memang makmumnya tadi terlalu pelan atau imamnya yang terlalu cepat lah gitu kan? Tanyakan saja sampaikan pada Pak Imam, kalau saya mengikuti jamaah sini kok rakaat ketiga kok mesti terlambat tuh, Pak Imamnya membaca terlalu cepat lah gitu. Ya terbuka gitu kan lebih baik. Kalau terlalu cepat nanti imamnya biar lain waktu tidak terlalu cepat gitu. Atau kalau memang makmumnya yang terlalu lambat ya menyesuaikan. Bacanya wajar aja kan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan kalau dibaca begitu sudah wajar itu. Coba imamnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, ya karena bila orang aku foto-foto disambung terus begitu mungkin terlalu kecepatan ya. Maka disampaikan teguran lebih baik. Apalagi kalau salat jamaah imam membaca jahar, makmum mendengar tapi bacaan imam diseret tidak jelas, apakah makmum wajib membaca sendiri apa cukup mendengarkan saja? Nah kalau bacanya diseret tidak jelas ya kamu dengarkan apa? Kalau memang tidak benar bacaannya, kamu tahu lurusnya ya kamu luruskan kalau tahu lurusnya ya. Kalau memang tidak tahu ya dengarkan, kalau memang tidak tahu lurusnya. Misalnya imam membaca suratnya panjang dan kamu tidak tahu, ya sudah dengarkan saja. Surat yang dibaca biasanya kamu itu qul ya ayyuhal kafirun, membacaannya surat Al-Imran, surat Taubat ya, sehingga tidak tahu kamu meluruskannya, tidak tahu, didengar saja. Apalagi dalam sholat berjamaah kita telah selesai membaca doa iftitah dan imam belum segera membaca jahar. Dalam menunggu, apa boleh kita membaca ta'awud Fatihah sambil nunggu imam? Boleh. Jadi tidak usah nunggu, pokoknya kalau takbiratul ihram, iftitah selesai, kamu tidak usah nunggu imamnya. Kamu membaca boleh membaca. Barangkali nanti imamnya tidak membaca jahar, ya. Kalau kamu nunggu ngerti-ngerti imamnya rukuk lah, berarti kamu ketinggalan. Lebih baik membaca sendiri lah. Nanti kalau ternyata kok imamnya
Nah, kamu sudah membaca Fatihah dapat faro, imamnya baru mulai alhamdulillah ya, terus kamu berhenti mandek gitu kan. Kalau bacaan imam sudah didengar, kamu berhenti mendengarkan. Kalau bacaan imam tidak dengar atau dibaca sir, kamu membaca sendiri gitu lah. Nanti tadi saya katakan bahwa imam itu membaca sir ya boleh kok, tidak harus membaca jahar. Maka kalau imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri. Lah kalau imamnya membaca jahar, makmumnya mendengarkan gitu loh. Nah tadi kok imamnya kok orang moco-moco, kamu sudah baca iftitah selesai, terus nunggu ditunggu-tunggu ngerti-ngerti rukuk, berarti imamnya membaca sir, berarti ketinggalan kamu. Lebih baik tidak usah menunggu, kamu baca iftitah selesai langsung baca Al-Fatihah. Nah, dah. Nah nanti Al-Fatihah belum selesai, imamnya membaca jahar, ya kamu berhenti mendengarkan kan gitu kan. Jadi makmum itu kewajibannya hanya kalau dibaca jahar, imamnya membaca jahar, makmumnya mendengarkan. Kalau imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri, kan cuma begitu. Tidak usah nunggu-nunggunan. Dan pas ditunggu-tunggu tiba-tiba baca, imamnya baca sir. Nah, maka kamu nunggu bacaan, ngerti imamnya rukuk, berarti ketinggalan berarti kamu. Apalagi apabila ada makmum masbuk, kemudian imam salam, terus datanglah seorang masbuk yang menjadikan imam bagi makmum masbuk yang pertama, apa ada tuntunannya? Yo, ada tuntunannya, ya jelas itu. Artinya kalau dia datang sendiri ada tuntunannya, daripada kamu sholat sendiri lebih baik sholat berjamaah, kan ada tuntunannya itu. Lah Arab sholat berjamaah di situ sudah ada orang yang sholat, ya sudah, daripada saya membuat sendiri, makmum saja yang sudah sholat saja. Ada tuntunannya. Tuntunannya itu kalau kamu sholat sendiri, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Lah kamu mau sholat sendirian kok ada orang yang masih sholat di situ, makmum dia ya terlambat, berarti dia belum selesai, berarti sholat yang dia lakukan ini meneruskan kekurangan jamaah karena dia makmumnya terlambat tadi. Lah secara datang mau sholat ya sama-sama misalnya sholat duhur lah, ini sholat duhur, ini saya duhur, ini sholat duhur tapi tadi makmum terlambat sehingga dia imamnya salam, dia meneruskan. Lah saya menemukan orang itu tak angkat jadi imam, tidak salah. Ya, ada tuntunannya mengangkat imam untuk mendapat sholat jamaah, itu ada tuntunannya. Daripada kamu sholat sendiri gitu loh. Apalagi saya mohon penjelasan surat Al-A'raf ayat 204 berikut catatan kakinya, karena saya sering terlambat jamaah dan ketinggalan Al-Fatihah, tapi waktu imam baca surat dan saya membaca Al-Fatihah sampai selesai. Ayat dibaca surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. Surat Al-A'raf nomor 107 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kemudian catatan kakinya, maksudnya jika dibacakan Al-Qur'an, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, terkecuali dalam salat berjamaah. Makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Apa yang ditanyakan? Dalam catatan kaki tadi sudah diterangkan, dalam ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Nah, maka dalam catatan kaki ini, ya, kalau imamnya membaca jahar, makmum tidak boleh membaca kecuali Fatihah. Ya. Jadi kalau ada imamnya membaca jahar, makmumnya diam. Tapi kalau imamnya membaca surat, berarti makmumnya boleh membaca Fatihah. Ini ada 3 pendapat tadi lah. Tapi pendapat yang ini sebetulnya kalau diikuti itu susah, ya, tidak bisa kamu, karena imam itu
kalau misalnya sedang membaca surat, kamu mau membaca Fatihah, apa tahu bacaan surat imam tadi apa yang akan dibaca? Kalau bacaannya suratnya pendek, apa bisa kamu membaca Fatihah sampai selesai? Imamnya baca waladhdallin amin, terus baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kamu membaca Fatihah, ya, apa selesai nanti? Ya, hanya 3 surat, 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imamnya udah rukuk. Kamu sebagai makmum baru sampai maliki yaumiddin. Maka dalam ini kami yang dari Hentani cenderung mengikuti pendapat yang kedua. Artinya apa? Kalau imamnya membaca jahar, entah bacaan imamnya itu panjang atau pendek, makmumnya mendengarkan. Pendapat rahmat, ya. Itu. Kalau imamnya bacaannya sir, membaca sendiri. Nah, kalau pendapat ini imamnya membaca jahar, kita mendiamkan kecuali membaca Fatihah. Nah, kalau membaca Fatihah boleh. Imamnya membaca jahar, kita boleh membaca Fatihah. Tapi bertentangan dengan apa yang Nabi membaca tadi. Ya, ketika ada makmum yang membaca dengan Nabi, apa ada yang bersama membaca dengan saya? Ya, Nabi bacanya jadi berat karena ada yang membaca tadi. Apa Nabi mengatakan, betul ya Rasul, ada. Jangan begitu. Mengapa kamu melawan bacaan saya? Gitu lah. Nah, dari itu mengambil kesimpulan kalau imamnya membaca jahar, sudah makmumnya mendengarkan. Kalau maunya membaca Fatihah, lalu tadi kalau kebetulan imamnya membaca suratnya pendek, apa tidak ketinggalan Fatihahnya nanti? Nah, gitu kan. Malah yang kalau cari lebih enak lagi yang pendapat yang ketiga tadi. Ya, pendapat 3, imamnya membaca jahar apa membaca sir, wis ra gagas, yang penting bacaan imamnya mencukupi, bacanya makmum. Walaupun imamnya membaca sir, makmumnya tidak mendengar, ya, mengerang dengar, tapi imamnya jelas membaca bacaan sholat tadi dibaca lah, makmumnya sudah katut bacaan imam tadi lah, itu kan dapat yang ketiga. Maka kita mengikuti lebih cenderung kepada pendapat yang pertama atau yang kedua tadi. Kedua yaitu mendengarkan. Kalau imam membaca jahar kita mendengarkan, kalau membaca sir baca sendiri. Janganlah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu bagi imam atau bagi makmum yang imamnya membaca sir, harus membaca sendiri. Bagi imam juga begitu, baik dia menjadi makmum menjadi imam membaca sir atau membaca jahar, imam tidak boleh tidak membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah tidak dihitung, sholatnya tidak sah gitu. Maka walaupun dia jadi imam, ya, membaca sir atau membaca jahar, Fatihah harus dibaca, walaupun sir atau jahar. Ya. Kalau dia menjadi makmum, membaca Fatihah itu khusus. Kalau bacaannya imam tidak didengar, atau kalau memang imamnya membaca sir. Nah, makmum ini kalau bacaannya imam walaupun dibaca jahar, tapi karena terlalu jauh, ya, mungkin pengerasnya tidak dengar, ya imam membaca sendiri. Atau imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri. Ya, itu kalau itu yang berlaku la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu baik sebagai imam atau sebagai makmum itu tidak sah kalau tidak membaca Fatihah tadi. Apalagi tentang sholat berjamaah di masjid, kebetulan saya datang agak terlambat. Shaf pertama sudah penuh, kebetulan shaf kedua sudah ada 1 jamaah yang sudah berdiri di pinggir jauh dari posisi berdirinya imam. Bagaimana saya harus menyikapi? Apakah saya boleh menarik jamaah ke tengah posisi di belakang imam? Boleh tarik, karena itu tidak menempatkan diri pada tempatnya, ya kamu berarti itu ditarik, namanya dirapatkan barisan boleh. Di pinggir, tengah kosong yang pinggir gimana? Maka kamu berdiri, mau dia yang tidak menempatkan diri pada tempatnya tadi ditarik boleh.
Ya, Nabi kan juga begitu kan. Ketika ada orang sholat, satu dia menempatkan tempat di sini tidak tepat. Orang diri tempatkan di kiri, langsung diputar Nabi dalam keadaan sholat itu. Ya, diputar, ditarik dari kiri diputar ke belah kanan kan juga boleh itu. Nah setelah datang makmum berikutnya, nah menempatkan itu maka dua-duanya ditarik, didorong oleh Nabi supaya menempatkan ke belakang. Nah, itu karena tidak menempatkan pada tempat yang semestinya, maka ditarik, ditempatkan di tempat semestinya boleh. Dan dilakukan Nabi kan juga begitu. Maksudnya di kiri kudune tempatmu yang kanan, nah kok di kiri ditarik oleh Nabi dalam keadaan sholat itu. Nah setelah ada makmum berikutnya, kok neng kiri? Ya tidak betul, maka dua-duanya didorong ke belakang oleh Nabi. Jadi kalau mau lebih dari satu, tempatnya di belakang imam, begitu. Nah, maka kalau kamu tadi lihat begitu, ya sudah kamu menempatkan pada tempatnya. Orang tadi ditarik untuk merapatkan barisannya. Tidak kamu menempatkan di situ terus jarak makmum satu dengan yang lain jauh, tidak boleh begitu itu. Maka yang tidak menempatkan pada tempat sebenarnya ditarik, ditempatkan pada posisi yang benar, tidak salah itu. Lagi. Kalau berjamaah sholat Jumat, imamnya membaca jahar, tapi pelan tidak kedengaran, apa saya harus membaca surat tetapi tidak sama dengan bacaan imam atau diam saja? Ya membaca, kalau bacaannya imam ya walaupun dibaca keras tapi tidak didengar, karena mungkin jaraknya jauh, bacaannya tidak pakai loudspeaker atau loudspeakernya rusak, yang kamu tidak dengar ya kamu baca sendiri. Baca sendiri, tidak, yang dibaca tidak harus sama dengan bacaan imam kecuali Fatihahnya. Fatihahnya tidak boleh beda dengan Fatihahnya imam. Nah, tapi kalau surat boleh. Nah, imamnya membaca idza jaa nasrullahi wal fath, lah kamu akan mengikuti idza jaa nasrullah, ora hafal. Hafalmu apa? Hafal Qul a'udzu birabbinas, ya Qul a'udzu birabbinas boleh. Ya. Maka kalau imamnya bacaannya tidak terdengar atau membaca sir, makmum membaca sendiri, tidak harus sama dengan bacaan imam. Ya, tidak harus sama. Apa lagi? Ketika menjadi makmum masbuk pada sholat duhur atau asar, kita membaca Al-Fatihah sendiri belum selesai, terus imam rukuk, apa perlu kita menambah rakaat setelah salam? Iya, kalau kamu ketinggalan Fatihah tadi berarti tidak mendapat, yang ketinggalan Fatihah itu tidak dapat rakaatnya. Ya, maka nanti kalau imamnya sudah salam, kamu menambah kekurangan rakaat yang belum terjangkau tadi. Ya harus menambah itu. Apa lagi? Bacaan duduk di antara dua sujud itu menurut tuntunan Rasulullah yang benar bagaimana, Ustaz? Nah, sebenarnya tuntunan sholat sudah diterangkan. Ada duduk antara dua sujud tadi ya. Ada yang baca Rabbighfirli itu sudah cukup, ada. Ada lagi yang baca Subhanakallahumma wa bihamdi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada. Ada lagi yang ya itu bacaan-bacaan yang penting ada dalam tuntunan sholat itu dibaca. Baca Rabbighfirli boleh, Rabbighfirli boleh. Ada lagi bacaan Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu juga boleh. Yang kamu hafal di antara tuntunan yang ada itu, yang mana kamu hafal, kamu boleh baca salah satu di situ. Itu antara dua sujud tadi. Apalagi makmum masbuk sholat maghrib, imam salam, makmum dapat 1 rakaat. Berdiri rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah secara sir sampai pertengahan surat, ada makmum masbuk lagi yang memberi isyarat ikut makmum, yakni mengangkat makmum masbuk yang pertama menjadi imam. Pertanyaan, bagaimana bacaan imam tersebut? Apakah terus melanjutkan secara sir sampai selesai atau langsung menjaharkan surat Al-Fatihah yang belum selesai dan bacaan surat, atau mengulangi Al-Fatihah dari awal secara jahar? diteruskan saja. Ya.
Wong imam itu membaca sir ya boleh, kenapa harus diulangi dari depan? Terus diteruskan saja. Kalau dia sebagai makmum, kalau tahu imamnya membaca sir, nanti kan makmumnya membaca sendiri. Baca sendiri. Kalau dia makmum mengerti, oh imamnya tak angkat jadi imam kok bacanya kok tetap sir, ya dia akan membaca sendiri. Jadi tidak ada kalau ada orang makmum terus kamu bareng dari depan, enggak ada. Dah teruskan saja. Maka makmum itu yang mabuk ya, apa yang kamu dapati itu yang kamu dapati. Yang tidak kamu dapati atau tertinggal, meneruskan nanti kekurangannya dilengkapi setelah imamnya salam gitu loh. Jadi kewajiban makmum meneruskan nanti. Adapun imamnya tadi membaca sir apa jahar diteruskan, ya selesaikan, diselesaikan. Kalau tadi membaca sir ya teruskan sampai selesai. Nanti makmumnya biar menyesuaikan. Kalau memang makmumnya tadi merasa menjadi makmum terlambat, nanti dia akan menambah kekurangannya setelah imamnya salam. Ada diteruskan saja itu, nggak usah mengulang dari depan, nggak usah.